dengan Anda menemukan makna hidup. Saudara, ketika kita sudah menemukan arti hidup kita, arah jalan hidup kita, apa tujuan hidup kita, saya jamin Anda akan mendapatkan kebahagiaan yang paling hakikat. Saudara, ketika saya membawakan review ini, ketika saya tanya apa yang membuat orang bahagia, beberapa sudah bisa menjawab dengan sangat telak. Dia mengatakan begini, Pak Hari, tidak ada yang lebih berbahagia selain kita memberi kepada orang yang kita cintai. Ketika kita bisa berkontribusi kepada sesama manusia yang lain, di sanalah kita akan bahagia. Wow, jawabannya sangat telak. Dan itulah yang saya pahami dan saya yakini selama ini. Tetapi Bapak Ibu, saya ingin katakan pada Anda bahwa hal itu belum cukup. Belum cukup. Apa jadinya lalu, atau apa yang terjadi ketika Anda sudah tidak bisa melakukan hal itu lagi? Mungkin ketika Anda terbaring di atas ranjang dan Anda tidak bisa turun dari ranjang, bukankah kita tidak bisa melakukan aktivitas yang selama ini membuat Anda happy? Menolong orang, memberi, berkontribusi, melakukan hal-hal yang mulia. Saudara, saya sering kali temukan banyak orang hidupnya menjadi tidak bahagia ketika dia tidak bisa melayani orang lagi justru. Saudara, saya ingin tawarkan satu formula yang lebih hebat lagi. Satu metode yang membuat Anda bisa mendapatkan kebahagiaan secara komprehensif, menyeluruh. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, sebelum saya ingin buktikan kepada Bapak Ibu kenapa workshop ini sangat penting, saya akan jelaskan dulu secara ilmu psikologis dan secara ilmu anatomi atau biologis, apakah betul atau di mana kita bisa menemukan makna hidup, bila mana atau kapan. Saudara, fakta menunjukkan bahwa otak kita dibagi menjadi dua, yaitu otak kiri dan otak kanan. Saya yakin Bapak Ibu tidak asing dengan istilah ini. Otak kiri adalah otak yang berfungsi untuk melakukan pekerjaan yang bersifat sains, ya, sesuatu yang bersifat teknis, sesuatu yang bersifat sistematis, perhitungan, akurasi, itu semua berada di otak kiri. Dan ada satu otak kanan, ada satu otak lagi yang disebut otak kanan, di mana orang sering mengatakan, oh ini adalah otak seni, ya, otak yang lebih berfungsi, yang bekerja justru berlawanan dengan otak kiri, yaitu sesuatu yang bersifat abstrak, sesuatu yang bersifat keindahan, sesuatu yang bersifat rasa, sesuatu yang bersifat intuitif, musik. Dan umumnya orang yang otak kanannya lebih kuat, mereka adalah tipe-tipe orang yang left-handed, orang yang kidal, ya. Nah, inilah fakta bahwa ada dua sisi yang perlu kita pahami. Dan kebanyakan, terutama kita di Indonesia, yang kuat justru adalah otak kiri. Kenapa otak kiri kita menjadi kuat? Jawabannya sederhana, yaitu sekolah atau akademisi yang membuat otak kiri kita menjadi semakin kuat dan semakin kuat. Itu sebabnya banyak orang tua yang menganjurkan anaknya ikut olahraga, ikut musik. Harapannya sebetulnya tanpa disadari mereka ingin mengimbangkan otak kita, ya, kiri dan kanan. Nah, saudara, yang ingin saya ceritakan hari ini adalah di mana seseorang bisa menemukan makna hidup, yaitu di otak kanannya. Jadi dengan kata lain, jika kita tidak mengaktifkan otak kanan, kita tidak peduli dengan otak kanan kita, sulit sekali kita akan menemukan makna hidup. Atau dengan kata lain, sulit sekali kita akan menemukan kebahagiaan. Ya, itu sebabnya kenapa kita butuh rekreasi, kita butuh dengar lagu, karena di sanalah kita menemukan kebahagiaan, di otak kanan. Ya, sinkronis dua-duanya ya, tetapi jika Bapak Ibu menanyakan di mana letaknya, kita menemukan makna di sebelah kanan, di otak sebelah kanan. Nah, saudara, sekarang kita lari ke secara psikologis, maksud saya, dipandang dari kacamata psikologi, bahwa manusia mengalami tahapan perkembangan di dalam hidupnya. Yang saya maksud adalah tahapan secara mentalitas, ya. Misalnya di dalam usia bayi 0 hingga 1, basic komponen yang dipenuhi oleh seorang manusia adalah ketika bayi tersebut atau anak tersebut mencari pengertian dari trust and mistrust. Di sana mereka membangun kepercayaan atau keyakinan untuk yang pertama kali. Ya, saya tidak akan bahas ini semua, tapi saya akan langsung lompat ke
materi utama kita, yaitu menemukan kebahagiaan, yaitu senescence, ya. Senescence ini artinya ketika kita sudah berusia 65 tahun, ya, dimana di usia 65 tahun ke atas, ya, manusia akan diperhadapkan dengan dua pilihan saja, yaitu ego integrity yang terpenuhi atau justru despair, ya. Atau dengan kata lain, secara psikologis, menurut teori psikologis, manusia akan menemukan kebahagiaan atau akan menemukan makna arti hidupnya ketika mereka sudah berusia 65 tahun ke atas. Begitu teorinya. Karena di sana seharusnya akan terpenuhi namanya ego integrity. Ya, jadi integritas terhadap egonya sudah terpenuhi, ya. Atau justru menjadi seorang yang mengeluh, yang menyesali masa lalunya, orang yang mengatakan seandainya saya boleh kembali muda, seandainya dulu saya tidak melakukan keputusan yang salah dan lain sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah Bapak, Ibu, Saudara harus menunggu usia 65 tahun dulu untuk bisa menemukan makna atau arti hidup Anda? Atau dengan kata lain, Anda bisa menemukan kebahagiaan secara komprehensif setelah usia 65 tahun? Atau justru Anda bisa secepatnya menemukan atau melakukan percepatan di dalam menemukan ego integrity tersebut? Itu pertanyaan yang perlu kita jawab. Nah, sekarang kita akan lihat di dalam sejarah, apakah betul bahwa orang-orang yang sudah berusia 65 tahun ke atas, di sanalah mereka akan menemukan kebahagiaan secara komprehensif. Kita lihat faktanya.